Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmah dengan NIM 23101122220044 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas A2. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang buku, yaitu buku pengantar ilmu hukum suatu pemahaman dasar. Nah, pada bab ini ada 14 bab yang dimana tujuan dari mempelajari buku ini adalah untuk memperoleh pemahaman dasar mengenai konsep-konsep utama dalam ilmu hukum. Dengan memahami dasar-dasar pada buku ini, pembaca dapat mengembangkan landasan pemikiran yang kuat. Jadi dari buku pengantar ilmu hukum ini mencakup tujuan mempelajari ilmu hukum, yaitu mencakup pemahaman terhadap sistem hukum, keadilan dan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat. Ini juga dapat membantu mengembangkan keterampilan analisis, penalaran, dan interpretasi hukum untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi. Nah, dari buku ini juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pada buku pengantar ilmu hukum ini yaitu buku tentang pemahaman suatu ilmu dasar, yaitu pada bab ini terdapat ada 14 bab di dalamnya, yaitu bab pertama tentang ilmu hukum suatu pengantar, yang dimana di dalamnya ada pengertian dan fungsi ilmu hukum, dan tujuannya yaitu menciptakan manusia yang baik secara moral dan menciptakan pemerintah yang baik dan masyarakat yang tertib. Adapun bab 2 yaitu tentang hukum kaitannya dengan manusia, masyarakat, negara, dan kekuasaan. Jadi di sini menjelaskan bagaimana hukum itu di dalam manusia, masyarakat, dan negara. Pada bab 3 tentang norma atau kaidah. Jadi pada bab ini menjelaskan pengertian dan macam-macam norma. Ada 4 norma, yaitu norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, dan hukum. Pada bab 4 menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi hukum. Dan lanjut ke bab 5 yaitu tentang pengertian hukum. Pada bab ini dijelaskan bagaimana pengertian hukum dan istilah hukum dan juga manfaat definisian dan definisi hukum. Lanjut ke bab 6 yaitu tentang tujuan, fungsi, sifat, dan pentataan hukum. Nah, di dalamnya ini terdapat ada tujuan hukum, fungsi ilmu hukum, dan sifat-sifat hukum. Pada bab 7 tentang sumber-sumber hukum, yang dimana di dalamnya ada istilah dan sumber hukum menurut para ahli hukum atau menurut ditinjau dari berbagai sudut atau bidang. Pada bab 8 subjek dan objek hukum, yang dimana subjek hukum yaitu manusia sebagai subjek dan badan hukum sebagai subjek hukum. Dan bab 9 yaitu tentang peristiwa akibat hukum dan asas-asas hukum, yang dimana menjelaskan tentang peristiwa hukum, akibat hukum, dan asas-asas hukum. Lanjut ke bab 10 tentang pembagian landasan lingkungan berlakunya hukum. Jadi di sini dijelaskan tentang bagaimana pembagian dan landasan berlakunya hukum itu, dan apa saja yang ada di dalamnya, yaitu tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dan adapun bab 11 yaitu tentang sistem hukum. Jadi di sini menjelaskan tentang sistem dan macam-macam hukum, yaitu misalnya sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Sakson, atau sistem hukum adat. Nah, pada bab 12 berjudul tentang penemuan hukum. Jadi di dalamnya ada sejarah dan penemuan hukum. Lanjut ke bab 13. Pada bab 13 yaitu menjelaskan tentang mazhab ilmu hukum, yang dimana ada pengertian dan macam-macam ilmu mazhab ilmu hukum. Contohnya yaitu hukum alam, positisme hukum, sejarah, sosiologis, realisisme hukum. Lanjut ke bab 14 yaitu bab yang terakhir tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Di dalamnya ada antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, filsafat hukum, dan perbandingan hukum. Jadi di dalam buku ini ada 14 yang mencakup keseluruhan bagaimana hukum itu dalam suatu pemahaman dasar. Jadi buku ini sangat banyak memberikan manfaat untuk kita, terutama untuk mahasiswa yang sedang mempelajarinya. Nah, teman-teman, sudah selesai ya penjelasan dari buku pengantar ilmu hukum suatu pemahaman dasar ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.